Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya hormati dosen pembimbing mata kuliah retorika serta teman-teman yang menonton video pada kali ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa ada kendala dan dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan sekat bagi kita mana perkara yang hak dan mana perkara yang batil dengan adanya ad-dinul Islam. Saudara-saudaraku sekalian, pada pidato kali ini saya akan membuka dengan pepatah. Ada satu pepatah mengatakan bahwasanya ketika kita salah langkah pertama saja, maka langkah-langkah berikutnya akan terasa menyesakkan. Mungkin kondisi tersebut yang dapat kita jadikan refleksi bagaimana kondisi negara Indonesia saat ini. Banyak sekali usia produktif yang terjerat pinjaman online dan judi online. Data OJK mengatakan bahwasanya pada tahun 2023 tercatat usia produktif yang melakukan pinjaman online ilegal itu berjumlah 6 juta jiwa. Sedangkan berbeda lagi dengan judi online. OJK juga mencatat bahwasanya kerugian dari judi online ini mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Bayangkan, setiap tahunnya. Dan rata-rata teman-teman yang melakukan judi online dan pinjaman online ini adalah usia-usia produktif, yaitu mahasiswa, pelajar, bahkan pekerja muda juga. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya pinjaman online ini sungguh luar biasa ketika kita hidup di dunia serba digital. Mereka memanfaatkan peluang itu sungguh luar biasa. Saya sering mendapatkan iklan-iklan yang sangat buruk kalau menurut saya. Pinjaman online dan judi online ini memanfaatkan wajah-wajah artis dengan kecanggihan artificial intelligence atau AI yang sering kita sebut. Mereka edit, mereka gunakan suara yang sangat mirip dengan mereka, sangat mirip dengan artis yang mereka gunakan untuk mempromosikan pinjaman online dan judi online. Dan sangat berbahaya ketika kita tidak bisa membedakan mana yang fakta dan mana yang opini. Dan yang paling berbahaya yaitu mana yang hoax. Itu sangat berbahaya ketika kita tidak bisa membedakan antara hal itu. Karena sesungguhnya pinjaman online ini memanfaatkan kondisi ketika kita sudah tertekan atau kita benar-benar terdesak pada suatu momen. Mereka memanfaatkan hal tersebut untuk memberikan tawaran kepada kita dengan hal-hal yang sangat instan dan di luar ekspektasi kita. Karena dengan adanya tawaran yang sangat instan tersebut dan mudah tanpa terlalu ribet dengan verifikasi dan lain sebagainya, kita langsung tertarik karena kita dalam kondisi butuh. Mereka sangat pandai memainkan psikologi kita, tapi sangat berbahaya karena pinjaman online ini kalau kita tahu bahwasanya bunga dari pinjaman online ini berkisar mulai dari 100% sampai 400%. Sangat berbahaya. Itu sangat berkali-kali lipat dengan jumlah yang kita pinjam. Berbeda lagi dengan judi online. Judi online ini sama halnya dengan pinjaman online. Sangat berbahaya juga bagi kita seorang yang memiliki usia produktif. Judi online itu memanfaatkan psikologi yang luar biasa untuk menanamkan kecanduan pada pikiran kita. Kecanduan seperti apa? Jadi sistem diatur untuk memberikan kemenangan secara luar biasa di awal kita melakukan taruhan. Tetapi setelah kita mendapatkan kemenangan yang luar biasa itu, sistem diatur untuk menghabiskan semua uang yang sudah kita taruhkan.
sungguh tragis. Kenapa mereka memasang sistem seperti itu? Kenapa mereka memberikan kemenangan di awal? Agar apa? Agar teman-teman memiliki rasa kecanduan. Agar teman-teman memiliki awang-awang di pikiran teman-teman semuanya bahwasanya sebentar lagi saya akan menang. Sebentar lagi saya akan menang. Padahal tidak. Karena semua itu sudah diatur oleh sistem. Dan itu yang teman-teman harus tahu. Tidak mungkin bisa menang karena sesungguhnya sistem itu bekerja sesuai dengan perintah yang mengendalikan, seperti itu. Jadi perlu teman-teman waspada, sehingga ada satu kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi di lapangan atau terjadi di negara Indonesia ini. Bahwasanya ada mahasiswa di Jawa Tengah itu memilih untuk mengakhiri hidupnya karena depresi. Kenapa depresi? Diduga bahwasanya dia itu merupakan pelaku pinjaman online ilegal karena tawaran bunga yang luar biasa, karena dia juga diteror secara psikologis seperti ditelepon terus dan terus, atau bahkan yang lebih parahnya data pribadinya disebar sehingga harga dirinya jatuh dan akhirnya dia memilih untuk meregang nyawa. Berbeda lagi dengan kasus yang pinjaman online. Ada ibu-ibu di Bekasi yang terjerumus dalam pinjaman online. Mohon maaf, terjerumus ke dalam judi online. Awalnya ibu-ibu ini menggunakan tabungannya untuk memasang taruhan. Lama-kelamaan memang awalnya dia menang dalam judi tersebut. Nah, tapi lama-kelamaan akhirnya sampai semua barang di rumahnya habis, digadaikan dan lain sebagainya, dan akhirnya si suami ingin meminta cerai. Ini sungguh luar biasa. Dampak yang tidak kita pikirkan. Bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut? Apakah ini yang diinginkan? Apakah seperti ini masa depan bangsa Indonesia? Sungguh miris. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi sebelum melakukan suatu tindakan. Jadi kita harus mengenali terlebih dahulu bagaimana ciri-ciri dari pinjaman online agar kita tidak terjerumus dengan pinjaman online. Yang pertama, bahwasanya pinjaman online ini tidak terdaftar di OJK atau tidak diawasi oleh OJK. Sebenarnya ada pinjaman online yang legal, tapi pinjaman online yang legal itu pasti diawasi oleh OJK. Tetapi berbeda dengan pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar di OJK, sehingga dalam tata kelola bunga tersebut mereka bisa pasang sebesar-besarnya sampai si pelaku atau si korban yang melakukan pinjaman online ke mereka akan tercekik dengan bunganya. Yang kedua, yaitu tidak ada pelanggan di pinjaman online ilegal. Jadi karena tawaran bunga yang luar biasa itu, akhirnya tidak ada pelanggan satupun yang melakukan pinjaman di situ karena bunganya terlalu tinggi. Sehingga kalau seumpama ada pinjaman online yang legal, itu pasti ada pelanggannya karena tawaran bunganya yang sesuai dan tidak terlalu mencekik dan dapat memberikan dampak positif. Berbeda dengan yang ilegal, dampak negatifnya sungguh luar biasa. Nah, untuk menanggulangi hal tersebut, teman-teman sudah tahu bahwasanya ciri-cirinya seperti apa saja. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam tips dan trik. Tips yang pertama yaitu teman-teman harus meningkatkan literasi digital, karena kita sudah berkembang di era digital yang luar biasa saat ini. Ketika kita melakukan suatu aktivitas di media sosial, tentunya teman-teman harus mengetahui mana perkara yang sekiranya benar dan mana yang penipuan, atau mana yang sekiranya bersifat benar-benar fakta dan mana yang hoax. Nah, dengan adanya literasi digital yang memadai, teman-teman insya Allah akan dihindarkan dari hal-hal yang buruk, dan terutama yaitu memanfaatkan nalar kritis. Nah, teman-teman kalau seumpama memiliki nalar kritis atau nalar menggunakan pikiran teman-teman dengan maksimal, teman-teman pastinya akan terhindar dengan hal-hal tersebut, karena sesungguhnya teman-teman sudah bisa membedakan mana perkara yang baik dan perkara yang buruk, mana yang memiliki resiko yang kecil dan mana yang memiliki resiko yang besar ke depannya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja
yang dapat saya sampaikan, mungkin ada hal-hal yang perlu saya tekankan kembali bahwasanya teman-teman, masa depan Indonesia ini ada di pundak teman-teman semuanya. Masa depan bangsa ini ada di pundak teman-teman semuanya. Maka dari itu, jaga diri teman-teman dengan baik, optimalkan apa yang sekiranya memiliki dampak positif, sehingga teman-teman bisa memaksimalkan untuk bangsa negara Indonesia ini. Dengan adanya hal itu, harapan negara di Indonesia Emas 2045 akan tercapai. Karena sesungguhnya memulihkan harga diri ketika kita sudah dilabeli bahwasanya ini tidak membayar pinjaman online, itu lebih susah memulihkan harga diri ketimbang kita melakukan proses yang lama. Mending kita melakukan proses yang lama tapi hasilnya menjanjikan, daripada kita melakukan suatu hal yang instan tapi berdampak buruk kepada diri kita. Maka dari itu, pesan saya, jaga diri teman-teman. Kalau bukan teman-teman sendiri yang menjaga, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hindari pinjol dan judol.